Acara langsung kita mulai saja ya, Lid, kesannya nyusul ya. Mohon diingatkan teman-teman yang lain untuk segera bergabung di ruang Zoom. Keuangan, pendapatan daerah, selanjutnya kepegawaian, serta diklat. Ini di Kabupaten Rembang masih jadi satu OPD yang urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, itu di Ampu BKD. Terus urusan penelitian dan pengembangan, kami tadi di awal juga sudah menyampaikan, itu juga diampu menjadi di OPD Bapeda. Walaupun tadi kami sampaikan nanti Litbang ini menjadi tuntutan baru dari Badan Riset Inovasi Nasional menjadi riset dan inovasi daerah, nanti rencana bergabung dengan Bapeda. Jadi Bapedanya nanti akan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Itu dinamika kelembagaan. Dan fungsi lain ada BPBD, ada Badan Kesbang tadi kami matur. Slide next berikutnya. Iya, ini tadi hubungan kerja. Sekarang kita masuk di materi tata laksana. Tata kerja, tata laksana, bagaimana melaksanakan hubungan kerja di setiap organisasi. Intinya Bapak Ibu, awal dalam ini dari asas pembentukan perangkat daerah itu khususnya perangkat daerah ya kami bicarakan tadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jadi kewenangan daerah tadi intinya sudah ada pembagian-pembagian. Ada pertahanan tadi pusat. Jadi misalkan ada Bapak Ibu mendengar ada istilah Badan Keamanan Laut. Sama sebetulnya ada badan pusat statistik. Keamanan laut, statistik itu bukan kewenangan daerah. Makanya di Kabupaten Rembang tidak ada istilahnya, walaupun punya laut, punya pesisir, kita tidak membentuk karena tidak sesuai dengan kewenangan, kita tidak membentuk Badan Keamanan Laut Daerah, yang tidak ada. Laut dalam ini kewenangannya di pusat. 1, 2, sampai 8, yang jelas tata laksana, tadi kami sampaikan penekannya di sini, ada pembagian habis tugas, ada yang dicetak tebal ini tentunya di tata kerja yang jelas. Rekan-rekan P3K, Bapak Ibu sudah bekerja ini di tempat masing-masing, di unit kerja masing-masing. Tentunya juga harus punya kejelasan mengerjakan apa, beberapa jam, liburnya kapan, intinya hak, kewajiban, larangan, semua diatur dengan sejelas-jelasnya. Baik itu dengan kebijakan di tingkat bupati ataupun di kepala perangkat daerah ataupun juga di kepala unit. Jadi tata kerja dalam hal ini tata laksana supaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi itu semua terukur dan terdistribusi dengan tepat benar. Jadi tidak mungkin seorang pelaksana melaksanakan tugas kepala dinas misalkan. Tentunya semua sudah punya porsi-porsi. Pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah di sini adalah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal, atasan bawahan maupun dengan rekan kerja selevel, dengan kasih, kabit. Ini sepintas kilas kami sampaikan, nanti bisa dicermati. Tata kerja sekretaris daerah, ada sekretaris DPRD ini. Ini sebenarnya tidak hanya menyampaikan laporan, ya, tidak hanya menyampaikan laporan. Coba kami, kalau hanya menyampaikan laporan itu tugas di akhir. Gitu. Coba izin Bapak Ibu kami sampaikan ini, misalkan dalam hal ini. Saya bacakan untuk lebih kejelasan Bapak Ibu. Jadi tata kerja di perangkat daerah secara umum ini kepala dinas nih. Kepala dinas menyampaikan laporan kepada bupati melalui sekda. Tadi juga kami matur sekda adalah mengkoordinir seluruh kepala dinas, kepala perangkat daerah. Kepala dinas atau kelompok perangkat daerah berkoordinasi dengan
Ini diatur di peraturan Bupati. Kepala dinas berkoordinasi dengan bagian organisasi sekretaris daerah dalam menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan orientasi tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan perangkat daerah. Kepala dinas, kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dalam hubungan antar instansi dengan dinas yang lain, dengan badan. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional, rekan-rekan, pada OPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, satuan organisasi di lingkungan OPD. Selanjutnya, setiap ini ada pimpinan, ada bawahan. Kita sampaikan tata kerja, tata laksananya seperti itu. Setiap pimpinan unit organisasi pada perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing. Selanjutnya, setiap pimpinan unit organisasi pada perangkat daerah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka mewujudkan mekanisme akuntabilitas publik. Jadi pimpinan bertanggung jawab untuk mengendalikan anak buahnya, bagaimana melaksanakan tugas, bagaimana hasil tugasnya tercapai apa enggak. Selanjutnya, setiap pimpinan unit organisasi pada perangkat daerah, unit organisasi tadi kami matur ada kepala bidang, ada kasubag, juga ada kalau puskesmas ya kepala puskesmas, ada di puskesmas ada kepala TU, walaupun tidak diisi oleh pejabat struktural intinya, tapi secara kewenangan beliau diamanai sebagai pimpinan unit, diangkat sebagai pimpinan unit organisasi yang bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahan masing-masing, dan pimpinan tadi memberikan arahan, pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Selanjutnya, setiap pimpinan unit organisasi pada perangkat daerah mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya. Apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, masa orientasi atau orientasi Bapak Ibu, rekan-rekan P3K, supaya apa? Bagaimana tata kerja, tata hubungan, tadi tata laksana antara rekan-rekan dengan atasan. Jadi semua punya porsi, punya pembagian yang jelas. Nanti tidak malah bawahan memerintah atasan. Terus misalkan terjadi karena nggak paham bawahan diperintah atasan untuk melaksanakan tugas tertentu tidak mau melaksanakan. Tentunya dalam hal ini perlu kami sampaikan aturan mainnya dan nanti pelaksananya tentunya di unit kerja, unit organisasi Bapak Ibu masing-masing. Kami lanjutkan hubungan dalam hal ini tata kerjanya. Setiap pimpinan unit organisasi pada perangkat daerah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala, tepat waktu, ataupun bila diperlukan sewaktu-waktu. Jadi kalau diminta melaporkan selaku bawahan, ya buatlah laporan, laporkan, apapun itu. Jadi di sini diatur tata hubungan kerja, tata kerja itu, supaya atasan bawahan paham apa yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, setiap pimpinan unit organisasi pada perangkat daerah wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk pada bawahan. Intinya ada laporan itu menjadi bahan, apakah dari kepala unit tadi harus dilaporkan sampai kepala perangkat daerah dan seterusnya, itu teknis di pelaporan. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Ini udah teknis, bahwa kalau bersurat misalnya bagaimana perlu enggak mengirim tembusan, ya, tembusan kepada inspektorat, ya, tembusan kepada
camat misalnya mau mengundang kegiatan apa di kecamatan, kalau camat tidak diberi tembusan ya, tidak tahu menahu, tentunya itu menjadi tata kerja yang tidak harmonis ataupun tidak baik. Selanjutnya ada subkoordinator. Dalam hal ini karena saat ini di Pemda Rembang kita masih memberlakukan atau menerapkan subkoordinator, mengordinasikan pejabat fungsional dan atau pelaksana di bawahnya, walaupun sebenarnya bukan atasan bawahan intinya. Di sini adalah tim kecil yang dipimpin oleh subkoordinator. Isinya atau timnya terdiri dari pejabat fungsional dan pejabat pelaksana, dikoordinir untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kelompok fungsi yang diampu tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tadi kami nyambung camat tadi ya. Intinya dalam melaksanakan tugas di wilayah perangkat daerah itu untuk pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan camat. Karena camat dalam hal ini adalah pimpinan wilayah. Satu sisi camat adalah kepala perangkat daerah juga. Jadi ada koordinasi antar perangkat daerah, ada yang intern perangkat daerah. Itu selanjutnya tata laksana. Next, tata laksana, tata kerja sudah. Materi berikutnya, slide berikutnya. Ini kami, Bapak Ibu, rekan-rekan, ini ke reformasi birokrasi. Jadi materinya sedikit-sedikit kami ambil beberapa hal karena harus dari kami harus tersampaikan kepada Bapak Ibu. Reformasi birokrasi tadi kami sampaikan di awal ada Green Design-nya 15 tahun 2010 sampai 2025. Ini sudah pada periode terakhir. Ini harapannya atau target dari Green Design reformasi birokrasi yang dilaksanakan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah mewujudkan dynamic governance atau pemerintahan yang luar biasa, yang bagus. Harapannya adalah birokrasi semakin efektif dan efisien dan bersih dengan ciri agile, lincah dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia, atau dalam ini bayangan atau yang kita harapkan adalah birokrasi kelas dunia itu di negara-negara maju. Tentunya kita tidak ingin pemerintahan kita selalu di kelas menengah ke bawah, kita ingin sejajar dengan negara-negara maju. Visi terakhir di Green Design 2010-2025 adalah terwujudnya pemerintahan berkelas dunia. Pemerintahan yang bebas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, profesional, dan memberikan pelayanan prima. Tadi kami matur di akhir periode Green Design, yaitu di 24-25 tahun 2024 tahun 2025, diharapkan telah menghasilkan pemerintahan yang semakin berkualitas dan hasil pembangunan yang semakin (2) tidak ada korupsi, APBN, APBD efektif, efisien, perizinan semakin selesai cepat dan tepat. Rekan-rekan P3K sudah pernahkah berkunjung ke mal pelayanan publik di sebelah utara alun-alun? Ini adalah bentuk dari wujud dari reformasi birokrasi tadi. Salah satunya yang diharapkan adalah perizinan selesai cepat dan tepat, difasilitasi melalui mal pelayanan publik yang di dalamnya bisa cepat karena saling terhubung antara loket satu dan loket yang lain antar instansi. Harapannya pelayanan semakin cepat, mudah, dan tentunya lebih murah karena tidak harus pindah ke kantor sana, nanti pindah lagi ke kantor B, dan lain-lain. Harapannya seperti itu. Di kita sudah implementasinya. Selanjutnya komunikasi dengan publik baik. Komunikasi dengan publik baik ya intinya kalau forum yang sering rutin kita ikuti adalah Musrenbang. Kalau di tingkat kecamatan Musrenbang Cam, Musrenbang Kap, nanti di desa-desa ada musyawarah Musrenbang Des ataupun di kelurahan juga ada. Terus hasil pembangunan nyata dan terasa manfaatnya.
Ini adalah target atau target visi 2024-2025. Itu tambahan informasi. Terus juga tidak kalah penting juga saat ini rekan-rekan Bapak Ibu ada SPBE, kebijakan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sudah ini elektronik bahasanya akhirnya sudah harapannya berkelas dunia tadi. Semua didukung elektronik, ada era-eranya era digital, pemerintahan digital. Termasuk rekan-rekan P3K misalnya di rumah sakit, kementerian digital. Pelayanan cepat misalnya yang obat itu dikirim ke ruangan-ruangan dengan tabung atau apa itu yang bisa cepat, dan itu adalah inovasi-inovasi atau kreativitas untuk melaksanakan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Next slide berikutnya. Kami sampaikan tadi, intinya ada tahapan-tahapan periode 2010-2014, 2014-2019 sampai terakhir. Ini sama katakan materinya dengan slide sebelumnya. Next, slide berikutnya. Wah, sebelumnya. Yang slide sebelumnya, Mbak. Next. Sorry, next. Oke, lanjut. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan P3K, kami sampaikan karena dinamika tadi, kebutuhan untuk mempercepat reformasi birokrasi, Kementerian PAN-RB tentunya dalam hal ini sesuai petunjuk arahan Presiden Grand Design 2010-2025 yang sudah di injury time nih, tinggal 2023-2024 kan. Itu kemarin ada perubahan roadmap reformasi birokrasi karena tuntutannya itu tadi yang bawah kanan itu untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi bahasanya ini bahasa organisasi pemerintahan, tapi tetap kami sampaikan kepada rekan-rekan supaya Bapak Ibu rekan-rekan tidak alergi, tidak apa ya isinya, kalau tidak peduli dengan Pemda itu juga hal yang kurang tepat karena tentunya rekan-rekan Bapak Ibu ada di dalam sistem. Kita di dalam sistem yang sama. Ada yang bocor, Mbak. Next. Next, Mbak Nia. Lanjut. Ya, ini yang kami sampaikan di slide sebelumnya tadi, reformasi birokrasi. Kalau sebelumnya di roadmap baru itu disebut reformasi birokrasi general untuk 2023-2024. Ini di kanan, di pojok kanan yang tabel itu ada istilah baru, dalam hal ini adalah RB tematik. Ini setiap tahunnya ada pengukuran penilaian dari Kementerian PAN-RB. Yang dinilai juga tidak hanya hal-hal tertentu. Ini di sebelah kiri bawah ini ada semua diukur. Ada sistem merit diukur. Ini terkait dengan BKD, kalau ini indeks profesionalitas ASN, ada sistem merit, ada semuanya berbasis scoring. Jadi dari kementerian, sebutannya MESO kalau di RB itu. Dari kementerian lembaga mengukur sesuai tugas mereka masing-masing, leading itu terkait tadi misalnya di nomor 1 sistem merit, nanti dalam hal ini yang mengeluarkan KASN ya, Komisi Aparatur Sipil Negara ya, yang mengukur. Terus yang berikutnya di nomor 2 itu indeks SPBE. Ada tadi yang masih ingat kepanjangannya SPBE, intinya ini dari Kementerian PAN yang mengukur, memberikan penilaian. Jadi untuk menuju pemerintahan yang 2024-2025 itu setara dengan birokrasi, bisa mau tidak mau, bisa tidak bisa harus ke arah digitalisasi. Makanya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, menjadi wajib. Dan kita tuntutannya sudah saat ini tentunya kalau manual juga sudah kepontal-pontal ya. Misalkan ada aplikasi terkait dengan keuangan, ada
perencanaan, ada terkait di kesehatan, itu juga banyak aplikasi di urusan kesehatan. Terus di kependudukan, ada administrasi, adminduk, itu semuanya sudah karena modernisasi supaya tadi setara dengan di birokrasi di tingkat dunia, tingkat nasional, negara-negara maju, akhirnya kita juga harus ikut untuk maju, ini ikut untuk supaya kita juga menjadi pemerintahan atau negara yang maju. Kita mau tidak lepas dari digitalisasi. Selanjutnya ada juga tadi terkait dengan pengelolaan barang dan jasa. Ini yang mengeluarkan nilai, Bapak Ibu, rekan-rekan, barangkali kalau belum pernah dengar ya ini supaya dengar. Ada LKPP. Jadi di tingkat pusat ada kementerian lembaga, di sini sebutannya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, LKPP. Jadi di situ bagaimana proses pengadaan, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa dari APBD misalnya di kita yang berapa sekian ratus miliar itu untuk pengadaan, itu dikelola dengan baik, cara menyeleksi pemilihan penyedianya dan lain-lain itu diukur supaya profesional ini fair, transparan, profesional, dan tidak ada KKN. Makanya ada kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa difasilitasi aplikasi namanya LPSE, layanan sistem berbasis elektronik, pengadaan berbasis elektronik. Selanjutnya yang nomor 4, 5 itu terkait dengan inspektorat, maturitas sistem pengendalian. Jadi pengendalian intern pemerintah dalam hal ini bagaimana tadi pimpinan OPD, pimpinan unit itu bisa mengendalikan pencapaian-pencapaian target kinerja beserta anggaran yang mendukung. Jadi bagaimana supaya efektif, bisa mewujudkan apa yang ditargetkan dari kinerja, dan juga efisien dalam hal penganggarannya. Merencanakan sudah di antara, jadi untuk perencanaan di perangkat daerah tidak bisa yang menyusun hanya kepala, harus melibatkan bidangnya, kabitnya, kasihnya, dan juga tim fungsional dan pelaksana di bawahnya. Itu pelibatan dalam hal perencanaan. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya juga demikian. Selanjutnya kapasitas, nah ini kapabilitas APIP. APIP itu apa? Ini aparat pengawas internal pemerintah. Ini di sini APIP dalam hal ini di kita pemerintah daerah adalah inspektorat. Dari aparat pengawas internal pemerintah itu di inspektorat. Kalau yang eksternal itu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu sudah eksternal. Jadi itu juga dinilai kapabilitasnya APIP dinilai. Selanjutnya di nomor 6 kualitas pelayanan publik. Bapak Ibu, rekan-rekan jangan main-main terkait dengan pelayanan publik. Karena setiap tahunnya Bapak Ibu, rekan-rekan kita juga diminta menyampaikan hasil pengukuran kepuasan masyarakat. Kita nanti setiap unit di perangkat daerah kita wajib melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jadi tidak asal nyambut gawe, tetapi masyarakat juga diminta menilai. Jadi kita ini dinilai. Termasuk dalam hal ini bisa jadi masyarakat memberi nilai merah, misalkan pada waktu jam kerja melihat atau menemui ASN nongkrong di warung kopi misalkan. Atau tetangga kanan kiri kantor sering melihat di unit Bapak Ibu misalkan sudah tahu masyarakat harusnya sudah 7:30 itu sudah di kantor. Ternyata jam 8 kantornya belum buka. Itu nanti menjadi persepsi bagi masyarakat memberikan nilai yang tidak baik, kurang baik bagi instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi pada kesempatan ini nyambung juga dengan tupoksi kami, tugas pokok kami di organisasi pembinaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, unit penyelenggara pelayanan publik, semuanya dari perangkat daerah, puskesmas, rumah sakit, UPT, unit pelaksana teknis dinas, semua. Bahkan yang terbaru
walaupun itu di luar pemerintah kabupaten, itu di tingkat desa juga diminta untuk melakukan survei kepuasan masyarakat untuk melebar lagi kalau sampai ke pemerintah desa. Jadi Bapak Ibu, harapan kami monggo rekan-rekan P3K saat ini sudah menyandang status ASN, termasuk dalam performan atau penampilan dan bagaimana juga kami menanamkan kepada tim supaya bangga dengan uniform, dengan seragam kita. Dan seragam itu juga ada ketentuannya, dari Permendagri ada, dan di Kabupaten Rembang diatur dengan peraturan Bupati. Mengapa hari ini Rabu memakai putih, misalnya putih hitam, itu juga dari Permendagrinya juga mengatur demikian. Kita ada kepatuhan kepada pemerintah pusat. Terus hari Senin misalnya memakai seragam kaki, ya kita memakai kaki. Itu kecuali memang ada unit-unit tertentu yang seragamnya juga seragam khusus, seragam tertentu. Misalkan di Satpol PP, walaupun di Satpol PP pun ada istilahnya PDH, pakaian dinas harian, ada PDL, pakaian dinas lapangan. Tapi tentunya semua diatur supaya tertib dan masyarakat yang kita layani juga ada kepuasan tersendiri. Dan lebih-lebih kalau teman-teman yang di front office, di loket-loket pelayanan langsung pada masyarakat, kita samakan persepsi dan komitmen supaya masyarakat yang kita layani senang puas, itu bagaimana kita tampil dengan rapi dan lengkap atributnya juga. Baik itu di mall pelayanan publik maupun rekan-rekan P3K di tempat kerja masing-masing. Terus Pak, misalkan saya nggak pernah berhubungan dengan masyarakat langsung, kami melayaninya di internal. Apapun, karena Bapak Ibu mau tidak mau pas berangkat kerja, pulang kerja tentunya menjadi sorotan dari publik masyarakat. Harapan kami, sama-sama kita perbaiki pelayanan publik ini dengan meningkatkan kualitas kita juga terhadap profesional melayani, tidak berbelit-belit, ramah, dan lain-lain. Itu adalah prinsip ini di pelayanan publik. Selanjutnya tidak kalah penting di nomor 7 Bapak Ibu, arsip. Ada penilaian dari ANRI kalau di pusat, Arsip Nasional Republik Indonesia itu selaku institusi MESO mengeluarkan kualitas arsip, karena arsip itu juga hal yang penting luar biasa. Kalau kita kadang memandang sebelah mata itu kurang tepat, harus diperbaiki lagi. Mari kita sama-sama memperbaiki bahwa arsip itu adalah hal yang penting. Arsip sekecil apapun, saat ini juga perkembangannya Bapak Ibu, ada aplikasi Sri Kandi barangkali. Rekan-rekan P3K barangkali tidak pernah bersentuhan dengan aplikasi Sri Kandi. Tetapi nanti, ini sebenarnya sudah diberlakukan mutlak di Kabupaten Rembang, aplikasi Sri Kandi, aplikasi persuratan. Bisa jadi Puskesmas mungkin sebulan atau seminggu nggak banyak surat, tapi tetap ada arsip-arsip yang perlu diolah, dikelola. Itu yang selanjutnya tadi arsip, selanjutnya ini terkait dengan reformasi birokrasi ya. Intinya semua dinilai setiap tahunnya dan kita selalu berbenah. Karena kalau tidak ada penilaian, tentunya tidak akan terukur peningkatannya. Jadi Pemda Rembang yang ini semakin berprestasi atau baik-baik saja atau bahkan semakin buruk, misalnya pelayanan publiknya, ataupun ternyata APBD yang 2 triliun itu optimal enggak untuk mengentaskan kemiskinan misalnya. Nah, itu semua diawasi oleh pemerintah pusat dan dievaluasi, dan evaluasinya kalau di reformasi birokrasi dan sakip di sini akuntabilitas ada rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan. Di kiri bawah selanjutnya nomor 8, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Ini masih bicara nyambung dengan nomor 6, pelayanan publik. Intinya kita di pemerintahan melaksanakan pelayanan. Kita melayani masyarakat, baik itu barang, jasa, maupun administrasi. Kalau saat ini Bapak Ibu rekan-rekan P3K di Nakes atau Named, tenaga medis, tenaga kesehatan, tentunya apa yang dilayani kepada masyarakat adalah jasa. Ini kalau secara kelas kelompoknya kelompok jasa pelayanan publiknya. Jadi termasuk
kami harapkan rekan-rekan tidak alergi dan nanti juga tidak asing. Nanti di pelayanan publik semua, di instansi, di institusi kita adalah melayani publik. Tentunya nanti secara kami di bagian organisasi akan melakukan pembinaan dan monitoring bagaimana standar pelayanan yang ada di perangkat daerah, bagaimana sarprasnya, bagaimana SOP, standar operasional prosedurnya, itu di pelayanan publik. Kalau lebih rigid, lebih rinci lagi, tentunya sudah ada, kalau di rumah sakit ya, tentunya akan lebih rigid lagi bagaimana ada tata kelola rumah sakit, bagaimana tanggung jawab dokter, tanggung jawab perawat, semuanya, semua ada lebih khusus kalau di rumah sakit dan puskesmas tentunya. Kalau di kantor-kantor yang lain, di dinas badan, tentunya bisa dikatakan tidak berhubungan dengan keselamatan jiwa misalnya, kecuali mungkin di BPBD mereka punya SOP bagaimana penyelamatan, pencarian korban dan lain-lain. Selanjutnya indeks reformasi hukum. Hukum ini tadi kami sampaikan baik peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah dalam ini bagaimana produk hukumnya itu benar-benar ada kemanfaatan, ada prioritas mana yang harus dijalukan, kemanfaatan kepada masyarakat. Misalkan ada lagi apa yang belum diatur ya harus diatur secara perda, itu ada perencanaan pembentukan peraturan daerah karena itu menjadi kebijakan kewenangan daerah antara bupati dan DPRD. Itu di hukum. Terus bagaimana HAM, hak asasi manusia, dalam ini ada peduli enggak pemerintah kabupaten dengan HAM. Ini juga ada pengukurannya di tingkat Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kompleks, dari kementerian di tingkat pusat itu banyak memberikan penilaian-penilaian karena ya itu tadi, kita melaksanakan, kita mesin, ada APBD, APBN yang mendanai kita, bahkan kita kerja sehari-hari pun juga biaya, digaji, tentunya kita sikapi dengan intinya tidak berleha-liha, tidak bersantai-santai, kita dituntut untuk produktif. Ini yang ingin kami tanamkan di slide berikutnya nanti terkait dengan berakhlak. Ini di slide berikutnya. Ini next lagi, Mbak. Ya. Ada kinerja. Ya ini kinerja masih nyambung. Tadi ada reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, ini ke penilaian kinerja individu, Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan SKP, sasaran kinerja pegawai. Kalau riwayatnya cukup panjang dari tahun ini, ada PP tahun 79, saya juga baru lahir di tahun itu. Jadi sampai terakhir ini dinamika atau riwayat dinamika perkembangannya seperti ini, bisa dicermati di slide. Dulu namanya DP3, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Itu tempo dulu yang saya waktu itu juga sudah pakai DP3 di awal-awal karir tahun 2001 dan seterusnya. Itu bahasanya nilai dibuat oleh bawahan, nanti disetor ke atasan, nilainya sudah cocok sesuai apa belum, dan waktu itu belum ada target-target kinerja yang diperjanjikan ya. Dan itu waktu itu masih ke perilaku, bagaimana disiplinnya, bagaimana tanggung jawabnya. Terus pada perkembangannya DP3 ini kok kurang, ada yang kurang karena target yang menjadi beban selama melaksanakan tugas per tahun kok tidak dinilai. Nah, maka pada perkembangannya berubah di tahun 2011 mulai ada SKP, tapi dulu sebutannya masih sasaran kerja pegawai. Ini berorientasi pada aktivitas dan kegiatan sasaran kerja. Jadi melaksanakan pekerjaan apa, terlaksana apa tidak, katakanlah itu. Pada perkembangannya 2019 sampai terakhir saat ini ada sasaran kinerja pegawai yang berorientasi pada hasil dan juga cascading dan ekspektasi pimpinan. Ekspektasi itu harapan yang target-target dari pimpinan. Katakanlah tadi kami sampaikan misalkan di slide sebelumnya indeks pelayanan publik sudah baik di angka 80 misalnya. Angka 80 itu dari 1 sampai 100.
sudah baik, tapi tahun depan harus lebih baik lagi. Dari atasan memberikan ekspektasi setelah 80 katakanlah meningkat, supaya meningkat 83 misalnya. Bagaimana perangkat daerah dengan ekspektasi pimpinan atasan tadi selalu meningkatkan kinerjanya. Kalau sudah tercapai, tahun berikutnya ditingkat lagi targetnya. Jadi di situ akan selalu ada tantangan tugas tanggung jawab dalam melaksanakan anggaran, dalam memberdayakan personil SDM, semua ada ekspektasi target-target yang terukur dan direncanakan secara bertahap tentunya naik. Kadang ada keadaan atau kejadian targetnya terlalu tinggi, tapi bukan menjadi alasan kita tidak mungkin meraih target itu. Tentunya kita tetap semangat secara bertahap, walaupun mungkin skornya baru naik sedikit. Intinya di situ terkait dengan kinerja dari organisasi tempat Bapak Ibu itu di breakdown, ditopang oleh kinerja individu, ASN di dalamnya. Jadi semua tanggung renteng, yang pelaksana, yang fungsional juga mendukung ketercapaian targetnya bidang ya. Nanti bidang di OPDA akan mendukung atau melaksanakan sebagian dari target kinerja dari kepala OPD, kepala perangkat daerah. Itu secara pengelolaan kinerjanya seperti itu. Termasuk kok bicara kinerja, sebenarnya sasaran strategisnya apa? Sasaran strategis tadi kembali ke materi dari RPJMD Bu Rate, bahwa di perencanaan 5 tahunan seorang kepala daerah itu sudah ditetapkan target-targetnya. Katakanlah nilai di tahun 5 tahun ke depan adalah 80 misalnya. 80 di tahun 2026 itu harus dicapai secara bertahap di 5 tahun sebelumnya. Itu adalah strategi tadi, sasaran strategis, dan strateginya paling nggak ada kenaikan secara bertahap. Misalnya target 80 di 2021 berarti misalnya 72, tahun 2000 berikutnya naik 75, tahun berikutnya naik sampai terakhir target RPJMD misalnya 80 ya. Itu di pengelolaan kinerja. Terus Bapak Ibu kalau mau menyampaikan terkait kinerja nanti juga di perangkat daerah Bapak Ibu ada rencana strategis dari perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan itu apa. Renstra dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya. Itu terkait dengan kinerja, targetnya setiap 5 tahun, setiap tahun diukur dan dinilai. Prinsip pengelolaan kinerja pegawai di kanan bawah Bapak Ibu bukan sekedar penilaian performance ya kinerja, tetapi juga yang saat ini adalah bahwa di situ adalah pengembangan kinerja. Tadi kami sampaikan kalau di sini yang SKP paling kanan atas itu rencana hasil kerja, apa yang direncanakan dalam setahun tercapai atau tidak itu harus ada dialog kinerja pimpinan dan bawahan. Ada kendala apa? Kalau tidak tercapai, tadi kami matur ada sistem pengendalian internal, harus diambil langkah apa supaya tercapai. Apakah misalnya anggarannya kurang, ya akhirnya disusunlah di rencana perubahan anggaran misalnya di APBD itu, supaya minta tambahan atau pergeseran. Ada yang lebih prioritas, maka yang kurang prioritas digeser sebagian anggarannya untuk mendukung yang prioritas. Terus sebenarnya kinerja individu tentunya prinsip ini harus mendukung kinerja organisasi. Jadi apa yang diharapkan Bapak Ibu, semua karya produktivitas dari rekan-rekan Bapak Ibu, ASN, PNS, CPNS, P3K, semua berproduktivitas atau bekerja produktif, tentunya dalam untuk mendukung kinerja organisasi. Jangan-jangan Bapak Ibu tidak tahu target kinerjanya, makanya nanti Bapak Ibu, rekan-rekan, coba baca-baca apa itu Renstra perangkat daerah, rencana strategis perangkat daerah. Apa targetnya? Bapak Ibu di posisi mana peran individu jenengan? Ini P3K seorang ini tugas Bapak Ibu apa? Tentunya punya uraian tugasnya, melaksanakan apa, dan itu mendukung enggak? Jangan-jangan Ibu melakukan hal-hal pekerjaan yang itu tidak mendukung target dari unit organisasi yang tempat Bapak Ibu bekerja. Itu juga perlu
ada dialog dengan pimpinan. Selanjutnya, prinsip pengelolaan kinerja pegawai bukan hanya perencanaan dan evaluasi, tetapi juga pemenuhan ekspektasi pimpinan. Tadi kami sampaikan di awal. Ekspektasi itu harapan atau target dari pimpinan. Hanya ada pimpinan yang targetnya terlalu tinggi, ya secara selaku bawahan ya tetap kita loyal. Nanti ada berakhlak itu ada loyal, ya. Loyal. Nanti kita ikuti walaupun terjadi apa enggak nanti urusan hasil. Jadi prosesnya tetap kita ikuti. Selanjutnya, prinsip berikutnya adalah perilaku yang ditujukan selama bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Ini nanti di SKP yang baru itu jadi ada penilaian terkait dengan target kinerja yang diperjanjikan dan juga ada penilaian perilaku. Next. Slide berikutnya terkait dengan perilaku itu ada yang dinilai berakhlak. Core value, nilai dasar berakhlak. Nanti kami sepintas kami sampaikan karena waktu juga yang terbatas. Next. Slide berikutnya. Ini tadi reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi sudah saya sampaikan sepintas di awal. Intinya ada transformasi organisasi sebelum ke berakhlak. Ada penyederhanaan struktur menjadi 2 level itu di kementerian lembaga. Strukturnya hanya di kementerian itu hanya menteri, terus eselon 1, eselon 2, eselon 3 sudah dihapus. Kalau di kabupaten, kepala dinas sama kepala bidang, kasih sebagian besar sudah tidak ada kasihnya. Jadi itu untuk perampingan, dalam arti penyederhanaan supaya ramping. Terus di jabatan, ini jabatan administrasi, Bapak Ibu, tadi administrasi kasih itu dialihkan menjadi fungsional. Ada jabatan fungsional ahli muda, kalau Bapak Ibu nanti rekan-rekan membaca. Kalau Bapak Ibu lihat SK-nya, rekan-rekan jabatan fungsional A, misalnya ahli pertama, misalnya itu adalah transformasi di jabatan. Selanjutnya penyetaraan penghasilan, tentunya ada tunjangan fungsional dan lain-lain. Bapak Ibu tentunya nanti juga akan tahu. Transportasi manajemen kerja, tadi kami matur, sebelumnya ada eselon 4 itu juga ada di dinas, sekarang sudah minim sekali, tinggal beberapa pengecualian, misalnya di kecamatan, di kecualian masih ada kasih eselon 4. Di sini nanti ada pengembangan sistem kerja berbasis digital. Saat ini salah satunya ada Sri Kandi, ada SIPDRI terkait dengan keuangan, perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan, dan lain-lain selanjutnya. Itu terkait dengan termasuk nanti tim kerja, Bapak Ibu. Nanti ada tim kerja, jadi tidak perlu kasih atau kasubit, nanti ada tim kerja. Mungkin saat ini ada subkoordinator, itu nanti akan kita hilangkan menjadi ketua tim, katakan kurang lebih seperti itu perkembangan nanti berikutnya. Next. Slide berikutnya, Mbak Nia. Ya, ini sudah kembali ke transformasi manajemen ASN. Walaupun nanti manajemen ASN akan disampaikan banyak dari BKD, intinya langsung ke kanan bawah. Di kanan bawah di slide kita akan tadi mewujudkan dari reformasi birokrasi berkelas dunia. Dalam ini tentunya tidak lepas, tidak bisa kalau tidak didukung oleh ASN yang profesional dengan nilai dasar yang bahasanya dipahamkan tugas-tugasnya, baik perilakunya, target kinerjanya tercapai dengan baik, tidak indisipliner, tidak malas, intinya disiplin, kreatif. Ini yang kami sampaikan, nilai-nilai dasar ini diseragamkan. Kalau dulu tiap kabupaten punya nilai-nilai dasar budaya, slogan-slogan sendiri. Misalnya Jawa Tengah orang ngapusi, ya. Terus di Rembang apa, misalnya di Solo lain-lain. Ini arahan dari Presiden, satukan menjadi nilai-nilai dasar ASN seluruh Indonesia. ASN profesional itu ASN yang berakhlak. Apa singkatannya? Berorientasi pelayanan, intinya nanti ada rinciannya di materi berikutnya. Terus akuntabel, semua perilaku pekerjaannya bisa dipertanggungjawabkan, kompeten, secara bertahap, harus mau belajar, harus mau berlatih, harus mau membuka wawasan-wawasan baru supaya kompeten dalam melaksanakan tugas. Harmonis, ini singkatannya berakhlak ya, harmonis tentunya tadi hubungan baik
hubungan kerja yang baik dengan atasan ke samping kanan kiri maupun dengan bawahan yang harmonis, loyal kepada institusi, visi misinya dipedomani dan juga loyal kepada pemerintah negara, adaptif. Adaptif itu bisa jadi salah satunya harus apa ya, mudah menyesuaikan. Misalkan tuntutan saat ini misalnya ada harus pakai face print ya, pakai face print. Zaman dulu nggak ada absen pakai fingerprint atau face print ya. Terus ada kebijakan baru, seragamnya harus ganti. Tentunya mau tidak mau ya menyesuaikan, jangan terus bertahan dengan seragam lama yang sudah tidak diatur di Perkada ya, di Perbu misalnya. Terus kolaboratif, tentunya dalam ini tadi tidak lepas dari koordinasi, berkolaborasi dengan tim, lintas unit, lintas perangkat daerah, karena kita tidak bisa bekerja terkotak-kotak. Kita harus kolaboratif, harus lincah, dan kita sadar bersama tidak mungkin pekerjaan tertentu akan kita selesaikan sendiri. Kita membutuhkan ada ahli-ahli lain di OPD atau di perangkat daerah yang lain. Next. Itu yang diperakhlak. Ini tadi struktur organisasi dan tata kerja untuk gambaran sepintasnya. Struktur lama, ini struktur baru, ada subkoor, ada JF itu jabatan fungsional, ada JAPEL, JP jabatan pelaksana. Di kurang lebih itu penyediaan birokrasi secara eselonnya, ada pengurangan eselon, karena eselon itu nanti berjenjang, bahasanya kalau yang dulu itu dari kepala dinas dispo ke kabid, kabid dispo ke kasih disposisi ke staf, akhirnya yang hadir misalkan yang mengerjakan staf. Nanti tidak seperti itu. Intinya kalau disposisi kabid nanti dilaksanakan, dirumuskan bersama dengan tim, dengan GF-nya dan lain, sehingga tidak terlalu banyak dispo-dispo-disum, ya, tidak terlalu banyak hierarki di situ. Nanti begitu ada pekerjaan dilaksanakan oleh tim kerja sehingga cepat selesai harapannya begitu. Next. Slide berikutnya barangkali sudah ini. Ini tadi kami sampaikan core value nilai dasar ASN dan juga employer branding. Intinya bagaimana pemerintah yang menggunakan kita ASN itu kita menjadi bagian dari sistem itu dan kita bangga. Itu yang diharapkan. Bangganya salah satunya ya tadi kita punya marwah, kita dipandang oleh masyarakat tidak KKN, kita profesional, itu menjadikan kita tuh bangga terhadap profesi kita sebagai ASN, bangga melayani bangsa. Jadi harap itu yang diharapkan. Tentunya ada hak, kewajiban, larangan, tetapi juga ada pengakuan, ada penghargaan, kesejahteraannya diperhatikan dari pemerintah. Ada misalnya kenaikan gaji, bagaimana dengan ada TPP, karena dengan itu tentunya ada keseimbangan di kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat, kehidupan atau dalam ini pelaksanaan tugas-tugas di kantor. Kalau dalam hal ini secara kesejahteraan tidak diperhatikan, tentunya sebagai ASN juga kurang semangat lah ini. Jadi sangat diperhatikan itu. Satu sisi kita dituntut berakhlak, satu sisi kita juga dibangun oleh pemerintah sebagai human capital atau modal sumber daya manusia yang sebagai modal itu kita diakui kita adalah semuanya penting, semua punya peran dan semua dihargai, sama-sama kita bangga memiliki pemerintahan saat ini dan kita juga bangga dengan profesi kita selaku ASN. Yang diharapkan adalah seperti itu. Demikian, kami kira slide berikutnya juga sudah slide terakhir. Next. Ini tadi terkait dengan penghargaan kepada ASN, terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri. Tadi Bapak Ibu silakan, misalnya ada yang mau belajar, mau S1, mau S2, mau S3, monggo, mau pindah dari jabatan A ke jabatan B, kalau itu lulus uji kompetensinya juga sangat, kalau itu terbuka kesempatan untuk pengembangan karir. Intinya di situ kesejahteraannya diperhatikan, secara pengguna usernya kita ini digunakan oleh pemerintah sebagai aparat untuk melaksanakan mewujudkan target-target dari visi misi daerah kalau kita di pemerintah daerah. Next. Slide berikutnya.
Oke, barangkali terakhir. Bapak Ibu rekan-rekan P3K ASN yang kami hormati, yang kami banggakan, sekian yang kami sampaikan. Ini slide terakhirnya gambar pasar kreatif Lasem kalau nggak salah. Jadi kalau sebelumnya mungkin ikonnya kita yang sering kita lihat itu gambar alun-alun, ini sudah bergeser ke pasar kreatif Lasem. Intinya menjadi kebanggaan kita juga bisa melaksanakan pembangunan-pembangunan di daerah dengan baik dan kondusif. Misalkan dari pendidikan, bahkan saat ini kita lihat bersama gedung-gedung sekolahan, SD, SMP, SLTA, saya yakin sebagian lebih bagus daripada rumah tinggal kita. Ada yang tingkat, ada yang C, yang intinya bersih dan lain itu di pendidikan. Di kesehatan juga demikian. Bagaimana komitmen kepala daerah Pak Bupati supaya rumah sakit harus semakin baik, harus ber-AC, harus bersih, harus pasien antar pulang harus diantar jemput gratis. Itu adalah kebijakan-kebijakan ekspresi pimpinan kita di birokrasi yang melaksanakan. Puskesmas juga semuanya semakin baik gedungnya, fasilitasnya, SDM-nya juga semakin tercukupi. Saya kira kami juga koordinasi dengan Dinkes, Named, tenaga medis, tenaga kesehatan yang non medis dan kesehatan juga bagaimana secara bertahap dicukupi sampai secara urusan kesehatan tadi terbaru sampai nanti ke Pustu ya, Puskesmas Pembantu itu menjadi ujung tombak bagaimana urusan kesehatan ini dalam rangka mewujudkan tingkat atau derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kami salut secara organisasi, tidak ada yang tidak penting, dan termasuk pendidikan dan kesehatan adalah hal yang sangat penting dan prioritas. Itu, dan secara kebijakan pusat juga harus sekian persen anggaran APBD harus dialokasikan untuk urusan pendidikan, urusan kesehatan misalkan. Demikian Bapak Ibu, barangkali melewati jam, mohon maaf kalau tidak disiplin tepat waktu. Cukup, kami cukupkan. Barangkali ada hal-hal atau lain-lain yang belum tersampaikan karena keterbatasan kami dan juga keterbatasan waktu, saya kira. Di lain kesempatan, rekan-rekan bisa kami tidak pernah melarang ada yang datang ke organisasi. Silakan. Kami di lantai 4, kalau di CD itu di depannya aula. Share laku ya. Jadi baik. Terima kasih Pak Heru atas waktunya, atas kesediaan Bapak untuk mengisi materi hari ini. Itu ya gambar saya. Monggo Pak Heru, untuk pertanyaan mungkin nanti bisa di grup aja ya Pak, nanti saya sampaikan ke Pak Heru terkait SLTK yang Bapak Heru sampaikan. Kami persilahkan Pak Heru untuk ini ya, untuk live karena ada agenda selanjutnya. Apakah Pak Heru masih bergabung atau sampun keluar nggih? Oh, sudah ini nggih. Oh, masih bergabung. Ya, masih bergabung ya. Masih bergabung ya Pak Heru ya. Ya, intinya terima kasih Pak Heru atas waktunya dan informasi bagi rekan-rekan ya, untuk kuis nanti akan kami setting percobaan sampai 2 kali ya. Jadi jangan khawatir tadi yang di awal gagal, nanti bisa mulai lagi. Kalau misal ada trouble nanti bisa disampaikan di grup Telegram. Kemudian untuk selanjutnya kelas kita mulai jam 1. Jam 1 siang nanti materi dari Dinas Kesehatan ya. Selama 2 jam. Jadi mohon Bapak Ibu untuk nggih, Pak Heru pripun? Halo. Nggih. Dari kami cukup dulu ya Mbak Nia ya. Oh nggih, terima kasih ya Pak Heru atas waktunya, atas materi yang disampaikan. Monggo kalau misal mau meninggalkan ruang Zoom Pak, kami persilahkan. Kak, suara kami? Nggih, nggih. Ya, nggih, terima kasih Mbak Nia. Ini pamit. Lanjut untuk pelaksanaan tugas, tetap semangat. Nggih, makasih Pak Heru.
Mohon keluar. Saya ulang nanti untuk kuis Bapak Ibu bisa Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa ngulang sampai 2 kali kesempatan. Bisa nanti kalau ini kan istirahat ya. Jadi kan sekalian nanti istirahat, sholat, makan, terus nanti kuis dikerjakan sampai dengan jam 7 malam tidak apa-apa. Ada yang resen siapa, Dek? Monggo untuk Pak Aji ya. Aji siapa ini? Aji. Monggo untuk bertanya yang resen. Bisa diaktifkan. Dengan pen bisa di pin ya. Ini mau bertanya apa nggih? Dari mana? Halo. Mungkin salah ini ya, salah pencet aja ya. Oke, monggo nanti bergabung jam 1 di ruang Zoom yang sama ya. Untuk pertanyaan kalau misal memang lebih nyaman untuk menyampaikan lewat teks, silahkan ditanyakan melalui Q&A. Gitu. Terima kasih untuk agenda yang saat ini sudah diikuti dari pagi sampai siang. Terus nanti kita lanjut lagi setelah makan siang dan istirahat sholat makan. Silahkan untuk meninggalkan laptopnya untuk login, tetap login saja ya. Nanti dilanjut kelas dibuka jam 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak di sana nih. Apa saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi sampun bergabung ya, Bu. Mohon izin Bu untuk materi di-share pribadi apa kami Bu yang nge-share Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, mohon maaf ini agak terlambat ya. Jadi untuk materi yang akan dipaparkan oleh Dinas Kesehatan kali ini terkait dengan rencana strategis ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Yun sewu Bu Umi. Nggih, Mbak. Nggih, sudah. Ya, sampun nggih Bu nggih. Ini Oh, dari nggih, kami nggih. Bu nggih yang Oh, nggih, nggih. Nggih. nggih, nggih. Nggih. Baik, monggo Bu Umi untuk kami persilahkan ya untuk memberikan paparan. Tapi sebelumnya ini nggih saya bacakan dulu, saya kenalkan dulu ke rekan-rekan meskipun dari unit internal ya Bu ya. Nggih. Nggih. Jadi Ibu Umi Suwati S. Nurse, lahir Rembang, Rembang asli ya Bu ya, RA ya. Berasal Nggih. dari Melawat Pamutan. Kemudian
beliau adalah perawat. Ini banyak perawat Bu yang ikut Bu. Nggih, Jadi Mbak. mulai karir dari 2010 ya sampai sekarang berubah jabatan gue menjadi yang non manajerial jadi manajerial, jadi fungsional, non manajerial itu fungsional perawat. Kemudian sekarang ini posisinya adalah Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Gitu. Dan beliau ini merupakan Kepala Subbagian Umum baru ya Bu ya, baru 1 tahun ini mengampu Baru 4 tugas bulan, Mbak. baru sebagai Kepala Subbagian Umum Kepegawaian. Ya, untuk menyingkat waktu Bu, karena ini mulainya juga molor, mohon Bu untuk memaparkan materi terkait SOTK dan mungkin peraturan tentang Undang-Undang Kesehatan nantinya, tentang kesehatan. Oke, oke. Nggih, nggih. Assalamualaikum Kami persilahkan Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengar, warahmatullahi Mbak? wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, makasih nggih. Tetap semangat nggih, walaupun siang-siang kita tetap semangat belajar nggih. Iya, Bu. Nggih, perkenalkan saya Bu Umi nggih. Saya di Dinas Kesehatan baru. Hari ini saya akan memberikan materi tentang Renstra, struktur organisasi SOTK untuk puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan, sama sekilas tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 nggih. Langsung aja nggih, untuk Renstra kita itu tahunnya 2022 sampai tahun 2026 nggih. Sesuai dengan visi Kabupaten Rembang nggih, mewujudkan Rembang Gemilang 2026. Dan untuk misinya yang pertama, mengembangkan profesionalisme, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi. Untuk yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan berproteksi jaminan sosial. Yang ketiga, membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Sebentar Mbak, tak menghilangkan ininya dulu Mbak. Nek ngilangno ini gimana? Ini loh. Kan kita apa? Nggih, sebentar nggih, maaf nggih. Untuk yang keempat, mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal. Lanjut, Mbak. Analisa tantangan dan peluang. Untuk tantangan, jumlah penduduk semakin bertambah dan persebarannya tidak merata. Untuk yang kedua, jumlah penduduk usia produktif atau kurang dari lansia itu umur 15 sampai 64 itu sekitar 70,91%. Penduduk non produktif itu sekitar 186 jiwa. Yang ketiga, masih terbatasnya sumber daya manusia, kesehatan dari segi jumlah, jenis SDM, kualitas, dan persebaran nakes di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, perilaku dan kesadaran masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat. Pembangunan yang belum berwawasan kesehatan berdampak pada belum optimalnya kualitas lingkungan beserta
kurangnya sarana pembuangan sampah limbah pada sarana umum. Keenam, kesadaran masyarakat dan institusi bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan masih rendah. Lanjut, Mbak. Untuk tantangannya, lanjut, Mbak. Sedangkan untuk peluangnya, satu, dukungan pemerintah daerah, provinsi, pusat, daerah, provinsi, dan pusat pembangunan kesehatan. Untuk yang kedua, perundangan terkait pembangunan kesehatan. Ketiga, ketersediaan Fasyankes di tingkat kabupaten hingga desa. Keempat, komitmen daerah dalam pelayanan masyarakat miskin. Komitmen nasional, regional, dan global dalam pemecahan masalah kesehatan. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi, komunikasi, dan banyaknya masyarakat yang memiliki perangkat komunikasi. Mbak Nia, Ya, Bu Umi. permasalahannya dihadapi nggih? Langsung di ini. Oh, nggih, nggih. Ini ya. Nggih. Isu strat nggih, Mbak. Untuk visi misi tujuan sasaran Pemkab Rembang nggih, sesuai visinya Rembang Gemilang tahun 2026. Untuk misinya yang kedua yaitu sesuai misi yang kedua nggih, tadi kan ada 4 misi nggih. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia semakin berkualitas dan berproteksi dalam jaminan sosial. Ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM. Indikator tujuannya indeks pembangunan masyarakat, sasarannya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, indikator sasarannya AHH, angka harapan hidup, OPD-nya Dinas Kesehatan. Untuk tahun 2022 targetnya 74,55, untuk tahun 2020 targetnya 74,55, target di tahun 2022 74,65. Untuk Dinas Kesehatan sendiri untuk di 2023 sekarang targetnya yang untuk meningkatkan derajat kesehatan, sasaran indikatornya tadi yang pertama untuk angka harapan hidup nggih, untuk yang kedua indeks keluarga sehat. Untuk indeks keluarga sehat itu di tahun 2023 targetnya 0,33, dan di kabupaten di Dinas Kesehatan kita sudah sesuai target nggih, karena capaian kita sudah 0,34. Strategi dan arah kebijakan. Untuk strateginya, peningkatan akses dan mutu pelayanan dan jaminan kesehatan. Kebijaksanaan ini dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, percepatan UHC. Untuk UHC Kabupaten Rembang kita sudah sangat tinggi nggih, hampir 98%. Jadi untuk yang untuk pasien yang berobat yang belum punya BPJS itu misalnya berobat di rumah sakit, itu hari itu juga didaftarkan langsung bisa digunakan. Okay. Untuk yang ketiga, sinergitas pengelolaan UKM dan UKP, optimalisasi kunjungan keluarga dan layanan kesehatan online. Yang kedua, peningkatan upaya paradigma sehat. Ini kebijakannya peningkatan upaya promotif preventif melalui Germas, peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan gizi keluarga, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan kerja dan olahraga, optimalisasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga PISPK. Lanjut, Mbak. Untuk yang ketiga, peningkatan pengendalian wabah penyakit. Ini biasanya di bidang P2 nggih, pencegahan, pengendalian faktor resiko penyakit
penyakit menular dan tidak menular, NAPSA, kesehatan jiwa, peningkatan surveillance dan kewaspadaan dini, penanggulangan wabah. Terus yang keempat, peningkatan kualitas SDM kesehatan. Untuk peningkatan SDM kesehatan ini di bidang pelayanan kesehatan, ini penguatan perencanaan sumber daya manusia kesehatan, SDM-nya kesehatan, penguatan pembinaan pengawasan SDM kesehatan, penguatan koordinasi lintas sektoral dan program. Untuk yang kelima, strategi yang kelima, pemenuhan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, serta sarana dan prasarana dengan kebijakan. Ini juga masuknya di bidang Yankes, untuk kebijakannya penyediaan buffer stok obat program, pemenuhan sarana prasarana sesuai standar, dan pembinaan sarana pelayanan farmasi dan sarana perbekes. Lanjut, Mbak. Ini untuk cascading Dinas Kesehatan, untuk cascadingnya ini sebagai acuan untuk membuat SKP, Nyun sewu, untuk teman-teman yang P3K sudah membuat SKP. Halo? Belum. Sudah, teman-temannya semua, Bu. Itu kan berarti kita harus buat itu, apa my ASN dulu, Berapa, Ini untuk cascading Dinas Kesehatan, Untuk kepala dinas, ini tujuannya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, indikatornya angka harapan hidup, sasarannya meningkatkan kualitas pelayanan. Itu ada dua, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk indikatornya juga ada dua, angka harapan hidup dan indeks keluarga sehat. Tapi di tahun 2023 dan 2024 kita ada ketambahan satu, yaitu SPM, pelayanan SPM. Itu dimasukkan di KIP OPD dan indeks kepuasan masyarakat. Dari kepala dinas itu tadi kita cascading ke bidang pencegahan penyakit menular dan bidang kesehatan. Untuk programnya ada yang pertama, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Ini indikatornya. Yang pertama, cakupan puskesmas terakreditasi utama. Sebetulnya cascadingnya kita terakreditasi, tapi alhamdulillah untuk tahun 23 ini hampir puskesmas akreditasinya paripurna. 16 puskesmas akreditasi paripurna dan 1 puskesmas yaitu Puskesmas Lasem akreditasinya utama karena gedungnya kemarin masih di rumah warga. Yang kedua, cakupan rumah sakit terakreditasi utama. Ini juga alhamdulillah untuk rumah sakit kita tahun ini akreditasinya juga paripurna semua, termasuk rumah sakit swasta yang ada 3 di Kabupaten Rembang. Untuk yang ketiga, cakupan puskesmas memiliki layanan telekonsultasi. Ini semua puskesmas sudah untuk layanan telekonsultasi dan sudah berjalan program peningkatan kapasitas SDM kesehatan. Ini indikatornya berapa persen puskesmas yang memiliki 9 tenaga kesehatan strategis, ini kita semua di puskesmas di Kabupaten Rembang ini sudah memiliki semua tenaga
tenaga kesehatan minimal 9. Ini sudah ada semua nggih. Ada dokter umum, dokter gigi, perawat sama terapis gigi, ada promkes, ada bidan, sekarang ada admit, yang belum ada mungkin kita di puskesmas itu adminkes. Yang adminkes itu sepertinya yang ada untuk P3 2024 itu yang ada baru sumber ya. Untuk yang ketiga, program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan manmin. Ini indikatornya itu presentasi ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas. Ini juga sudah tercapai nggih. Untuk yang kedua, presentasi puskesmas dengan sarpras yang memadai. Ini kita juga selalu meningkatkan untuk sarpras di puskesmas. Sedang untuk di Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, ini programnya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Untuk yang ketiga, presentasi KLB atau wabah penyakit yang dilakukan penanggulangan kurang dari 24 jam. Kayak ini lagi KLB mesti pelayanan kesehatan usia produktif, cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, cakupan pelayanan kesehatan penderita DM, cakupan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat. Nggih. Mungkin dari teman-teman ini sudah ada yang megang program, mungkin banyak yang tahu nggih yang di puskesmas nggih. Untuk bidang kesmas ini ada 2 program nggih. Yang pertama, program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang kedua program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Berarti untuk program pemenuhan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, ini ada di Yankes, ada juga yang di Kesmas nggih. Di P2 juga ada di pencegahan dan pengendalian penyakit. Untuk program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, ini indikatornya cakupan desa siaga mandiri, cakupan desa siaga mandiri dan pelayanan pada usia pendidikan dasar. Untuk program pemenuhan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, ini indikatornya yang pertama angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, cakupan pelayanan kesehatan balita, cakupan pelayanan kesehatan lansia, prevalensi balita gizi buruk, prevalensi stunting, cakupan desa STBM. Ini berarti sesuai dengan SKP kita nggih. Kalau sudah membuat SKP, ini cakupan-cakupannya kita ini nggih. Tapi nyuwun sewu untuk di 2023 karena harus sesuai dengan PK. Jadi kemarin cuma ada 12 indikator 12 indikator SPM dan 12 indikator IKS nggih. Lanjut Mbak. Indikator dan target 2022 sampai 2026 per bidang.
Ini nggih, untuk indikator kinerja utama. Yang pertama sasarannya peningkatan kesehatan keluarga. Ini indikator utamanya angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita, prevalensi stunting. Untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, presentasi keluarga mandiri 4 dalam Perkesmas. Ya. Untuk pengendalian penyakit dan wabah KLB, indikator kinerja utamanya angka penyakit menular atau CNRTB. Untuk sasaran yang keempat, peningkatan promkes dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Ini indikator utamanya cakupan desa siaga aktif dan cakupan desa melaksanakan STBM. Lanjut, Mbak. Ini untuk cascading Dinas Kesehatan ya, di tahun 2022 sampai tahun 2026. Ini berdasarkan pemutakhiran Permendagri nomor 90 tahun 2019. Tujuan Dinkes, tujuannya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator utamanya angka harapan hidup. Targetnya di tahun 2022 itu 74,65. Di tahun untuk yang kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan, indikatornya indeks keluarga sehat. Ini di tahun 2022 targetnya 0,28. Di tahun 2023 untuk targetnya 0,34. Ini untuk kepala dinas. Sedangkan untuk untuk sekretaris ini, bentar Mbak. Ini program penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikatornya nilai sakit dan nilai indeks kepuasan masyarakat. Untuk nilai sakit itu di tahun 2022 itu 70 nggih. Untuk indeks kepuasan 79,5. Tapi alhamdulillah di tahun 2023 kita tingkatkan jadi 7 untuk sakit 76. Lanjut, Mbak. Untuk sekretaris dinas ini cascadingnya kita bagi di Kasubag program, Kasubag program dan keuangan, Kasubag kepegawaian. Untuk program ini kegiatannya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Untuk indikatornya jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun. Yang kedua, jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun. Yang ketiga, Puskesmas dilakukan survei kepuasan masyarakat. Dan ini sudah dilakukan semua, nggih. Untuk keuangan, kegiatannya administrasi keuangan perangkat daerah. Indikatornya, jumlah dokumen pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu. Untuk Kasubag kepegawaian, ini kegiatannya yang pertama, administrasi umum perangkat daerah. Ini indikatornya presentasi pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran. Untuk kegiatan yang kedua, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Indikatornya jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik. Untuk yang ketiga, kegiatannya pemeliharaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah. Untuk indikator jumlah dokumen pengelolaan daerah yang dikelola dengan baik. Yang keempat, perangkat daerah. Untuk indikatornya jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik. Pemerintahan daerah ini untuk indikatornya ada dua, nggih. Presentasi pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, jumlah informasi yang disampaikan ke publik. Lanjut, Mbak. Untuk bidang Kesmas ini dibagi jadi
sekarang pakainya subpoor nggih, dibagi 3 nggih. Yang pertama untuk kesehatan keluarga dan gizi. Yang kedua kasih subkoor kesehatan lingkungan dan kesehatan olahraga. Yang ketiga kasih subkoor prokes dan pemberdayaan kesehatan. Katanya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten Rembang. Ini cakupannya pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, lansia, jumlah balita gizi buruk dan stunting mendapat perawatan di puskesmas atau rumah sakit, dan terlaksanaannya pelayanan kesehatan ibu hamil juga sudah dilakukan semua gitu. Untuk subkoor keseling dan kesehatan olahraga, ini kegiatannya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM, UKP, rujukan tingkat daerah, kabupaten, atau kota. Ini indikatornya, terpantaunya kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan, tercapainya desa STBM, presentasi tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat sesuai standar, presentasi tempat-tempat umum memenuhi syarat, presentasi Fasiankes yang melakukan pengelolaan limbah medis, presentasi puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja, presentasi puskesmas yang melakukan program kesehatan olahraga, dan tercapainya kabupaten sehat. Untuk yang di Promkes, ini kegiatannya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Ini indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, cakupan desa dengan komunitas kesehatan, cakupan posyandu mandiri, cakupan siswa menjadi anggota SBH, cakupan santri husada, cakupan yang menjalin kemitraan ormas, cakupan hatra yang terbina dalam paguyuban, cakupan rumah tangga sehat, cakupan pendidikan sehat, penyuluhan BHBS di SD, SMP, SMA, dan penyuluhan BHBS pada kelompok masyarakat lansia, penyuluhan nafsa atau narkoba pada masyarakat desa, siaran keliling, dan penyebaran informasi kesehatan melalui media cetak. Ini juga sudah dilakukan, ya. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Mbak Nia. Untuk P2P, nggih. Untuk Yang mana, Bu? Terus sini ya? Iya. Tadi yang P2P belum ya, Mbak? Nah, ini dulu nggih. Untuk yang Yankes dan SDK ini ada 3 subkoor nggih. Yang pertama yang tadi aja, Mbak, lanjut tadi, Mbak. Udah Yankes tadi, Mbak. Halo, Mbak. Masih semangat ya, teman-teman? Kira-kira nek tak kasih pertanyaan bisa jawab Anda. Mbak Nia, materinya hilang. Halo, Mbak Nia. Maaf, nggih, Mbak Nia. Materinya hilang, ya? Iya. Mohon itu Bu, mohon maaf ya Bu, ini tadi reconnecting lagi. Tadi sampai ini ya Bu Oh, ya. pripun?
Oke, kita lanjut ke Tadi ini Bu P2. keluar sendiri. Oh, Oke. nggih, Mbak. Iya. Nggih. Nggih. Tadi Nyun sampai sini ya sewu. Bu ya. Nggih. Nyun sewu. Ini Hmm. Bu Umpeknya agak gaptek ini. Jadi mau apa? Share materi sendiri ndak bisa. Nggih. Jadi minta bantuan sama Mbak Nina. Mbak Nia. Nggak Selanjutnya apa-apa nggih, Bu. ini untuk di Iya. P2 tiga subkoor. Untuk subkoor surveillance karantina kesehatan dan imunisasi, ini kegiatannya masih sama nggih, untuk penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM, UKP, rujukan tingkat daerah atau tingkat daerah kabupaten atau kota. Ini untuk indikatornya. Yang pertama, terrealisasinya kegiatan vaksin pada anak sekolah, terrealisasinya kegiatan vaksin pada bayi balita, wanita usia subur atau bumil, terrealisasinya kegiatan sweeping imunisasi, terrealisasinya kegiatan peningkatan kualitas rantai dingin jemaah haji, terrealisasinya kegiatan pengambilan sampel AFP dan campak, terrealisasinya sistem kewaspadaan dini, hilang lagi Mbak. Mbak Nia hilang. Oke. Tadi untuk yang karantina nggih. Yang terakhir terrealisasinya penanggulangan bencana. Untuk subkoor pencegahan dan pengendalian penyakit menular, ini kegiatannya masih sama nggih, penyediaan layanan kesehatan untuk UKM, UKP, rujukan daerah kabupaten atau kota. Ini indikatornya. Yang pertama, penemuan dan pengobatan penyakit menular HIV/AIDS di puskesmas dan vaskes lainnya, peningkatan komunitas, intasan penyakit, cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TBC, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular, terrealisasinya pencegahan kasus DBD, terrealisasinya pencegahan penyebaran kasus DBD, terrealisasinya pengadaan insektisida, ditemukannya dan diobati penderita TBC dengan strategi DOTS nggih, penderita kusta secara dini dan tertanganinya penderita malaria. Untuk subkoor pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, ini kegiatannya ada dua. Kegiatannya ada dua nggih. Yang pertama, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM, UKP, kewenangan daerah dan kabupaten kota. Ini indikatornya tercukupinya pospindu di desa. Yang kedua, tersediaannya BMHP untuk kegiatan PMT. Untuk yang kedua, penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah atau kabupaten. Ini indikatornya terlaksanaannya screening atau deteksi dini faktor resiko pada usia produktif, terlaksanaannya deteksi dini CA serviks dan CA mame, cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan kesehatan orang dengan gangguan jiwa, cakupan pelayanan kesehatan pencegahan dan pengelolaan diabetes, dan presentasi desa melaksanakan posbindu penyakit tidak menular. Lanjut, Mbak. Untuk subkoor yang pertama, subkoor Yankes,
Ini untuk subkornya Dr. Isma UKM, UKP, rujukan tingkat daerah atau tingkat daerah kabupaten atau kota. Ini indikatornya tadi juga sudah disebut nilai akreditasi puskesmas database Dinkes dan melayani Yankes online, cakupan pelayanan cakupan keluarga binaan yang mendapat asuhan keperawatan, cakupan petugas HATRA yang sudah terlatih. Untuk subkoor formal, ini indikatornya penyediaan kesehatan, obat dan